Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Ustadz, dengan ilmu yang terbatas, saat menerima pinangan suami, Ana mencari dengan niat untuk beribadah. Dan saat itu suami terlihat dekat dengan agama meskipun masih merokok. Alhamdulillah suami pula yang mengenalkan pada sunnah. Beliau juga memberi nafkah harta baik untuk keluarga. Namun saat pernikahan ke-10, Ana mengetahui bahwa suami sering berkhalwat dengan lawan jenis via WA. Bahkan terkadang sering pula memberi uang pada wanita-wanita itu. Ana hancur Ustadz, terlebih setelah tahu suami pernah menikah siri. Ana mencoba untuk mengajak suami meninggalkan fitnah wanita, namun dan menjelaskan bahwa harta yang dipakai untuk maksiat tidak akan berkah. Namun sudah 3 tahun berlalu, hal ini masih berulang. Jika ketahuan, minta maaf dan menegaskan bahwa suami masih cinta dan tidak akan melepaskan Ana. Dan sekarang selain bulan Ramadan, suami makin jarang ke masjid dan jauh dari Quran. Beberapa teman menyarankan untuk dia menerima karena daripada hidup sendiri sebagai janda, zaman sekarang jamaklah suami sekali-sekali bermudah-mudah dengan wanita lain. Yang penting tetap pulang ke rumah serta menunaikan kewajiban. Tapi hati Ana tidak tenang, Ustadz. Apa yang harus Ana lakukan selain berdoa? Benarkah Ana harus tetap bertahan dan bersabar menunggu hidayah Allah pada suami? Sampai kapan batasnya, Ustadz? Ana ingin punya suami yang bersama berjuang menuju surga karena umur kami pun sudah cukup lanjut. Barakallahu fiik, Ustadz. Dan ini afwan Ustadz, beberapa pertanyaan serupa dan memang rata-rata menanyakan bagaimana untuk menimbulkan rasa percaya dan menghilangkan sakit hati setelah suami diketahui pernah tergelincir, Ustadz. Jamaah, khususnya buat para wanita, insya Allah semua tahu bahwa ujian laki-laki itu adalah harta dan wanita. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, ma taraktu fitnatan asyadda ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih dahsyat, yang lebih berat buat kaum laki-laki daripada wanita. Nggak ada. Buat laki-laki, wanita adalah fitnah yang terbesar. Kadangkala fitnah ini perlu diselesaikan dengan istri yang memberikan pelayanan kepada suami. Istri yang berusaha untuk melayani suaminya dengan baik, ya. Tadi kita baca hadisnya yang kalau dipandang menyenangkan hati. Namun dengan bertambahnya umur, mau tidak mau wanita itu berubah. Dari sisi pelayanan dia kepada suaminya. Allah Azza wa Jalla membolehkan bagi kaum laki-laki untuk menikah lebih dari satu. Salah satu tujuannya adalah untuk menyelamatkan suami dari fitnah. Kalau dikatakan tadi, umurnya sudah sama-sama lanjut. Tapi laki-laki walaupun berumur 80 tahun, tetap dia tergoda dengan wanita. Sedangkan wanita ada sampai umur mungkin dia sudah tidak lagi berhasrat seperti yang dahulu. Kalau tadi ada yang menyarankan kepada penanya untuk bertahan dengan kondisi suami sekali-kali tergelincir dalam dosa, maka ini menunjukkan bahwa dirimu bukan orang baik. Tadi kita baca di surat An-Nur, ya, bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Yang buruk untuk yang buruk. Ketika engkau membiarkan suamimu tergelincir dalam dosa, daripada aku hidup menjadi janda, ya, kasihan siapa yang mau sama aku sudah berumur ini itu. Engkau mempertahankan rumah tangga dengan membiarkan suamimu berbuat dosa, berarti engkau wanita yang buruk.
Terus solusinya apa? Dudukkan suami. Bagaimana dia kembali kepada Allah. Dan kalau memang dia harus menikah lagi demi menjaga kehormatan dirinya, demi agar dia tetap jadi orang baik, maka itulah solusi. Tapi solusi itu berat buat wanita. Dia harus mengorbankan egonya. Mengorbankan ambisi dia mungkin. Tapi itu menjadi solusi ketika memang tadi suamimu berubah dia. Gara-gara perempuan. Dulu juga dia pernah nikah siri. Boleh jadi dia nikah siri dengan wanita yang gak baik-baik akhirnya. Rusak akhirnya rumah tangga. Dalam agama kita, laki-laki boleh nikah tanpa izin suami sebenarnya. Demi menjaga kehormatan diri, demi dia tetap jadi orang baik. Maka solusinya ketika engkau bisa menjaga suamimu untuk tidak tergoda dengan wanita karena dia kerja di luar, mungkin bertemu dengan wanita, karena engkau memang tidak ingin dia menikah lagi umpamanya, ya alhamdulillah. Tapi ketika engkau nggak mampu, kemudian tadi pilihannya antara engkau menjadi janda atau engkau mempertahankan rumah tangga dengan suami yang na'udzubillah berzina, maka engkau bukan wanita baik-baik. Engkau akan jadi baik-baik ketika suamimu melakukan pernikahan dengan baik-baik. Tapi berat. Namun itulah kehidupan ini, jemaah. Gak mudah menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki lebih mudah berzina dengan 100 wanita daripada dia menikah lagi. Apalagi dia punya harta. Dia mudah dia menikah dengan 100. Dia punya uang 100 juta, cari perempuan 1 juta satu malam. 100 wanita, na'udzubillah, dia berzina. Tapi ketika dia berpikir untuk menikah lagi, dia berpikir rumah tangga, dia berpikir bagaimana menghadapi mertua, bagaimana menghadapi ipar, bagaimana menghadapi orang tua sendiri, bagaimana menghadapi anak-anak, ada banyak beban. Yang kadang-kala wanita hanya berpikir, oh dia cuma mau nafsunya doang. Kalau dia berpikir nafsunya aja, dia berzina. Maka mungkin tadi wanita, kalau engkau tetap ingin mempertahankan rumah tanggamu, diridhoin Allah Azza wa Jalla. Kalau enggak, tadi ada orang-orang, wanita-wanita yang kurang imannya, yang dia kadang berpikir, udah sekali-kali berzina, dan memang itu banyak, jemaah. Ini banyak ya, wanita-wanita di kota-kota besar, ya bukan kota-kota besar, mungkin di mana aja ya. Ketika dia sudah berumur, dia tahu dia tidak bisa melayani suaminya seperti dahulu, dia membiarkan suaminya berzina. Nikah jangan. Berzina sekali-kali nggak apa-apa. Maka ini pertanda dia adalah al-khabitha. Dia adalah wanita yang khabith, ya pantas dapat suami yang khabith juga. Hadza wallahu a'lam bissawab.